3 tentara Israel tewas di tangan sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam. Prajurit IDF itu terbunuh dalam pertempuran di Jabalia, jalur Gaza Utara pada Kamis 10 Oktober 2024. Mereka adalah Zvi Matteo Marantz, Nathaniel Hershkovin, dan Yuri Musi Burstein. Diketahui, ketiga pasukan Israel itu bertugas di unit bantuan administrasi. Dikutip dari Tribun News, insiden tersebut terjadi akibat kecelakaan serius saat Brigadir Al-Qassam berupaya menculik salah satu tentara Israel. Brigadir Al-Qassam mengklaim menjebak kompi infanteri mekanis Israel dalam penyergapan di timur kamp pengungsian Jabalia. Mereka melaporkan serangan terhadap 12 kendaraan dan truk berisi tentara, termasuk ledakan perangkat SAWAS yang menghancurkan truk. Pasukan Al-Qassam juga melakukan penyerangan langsung dengan senjata ringan dan menargetkan tentara yang melarikan diri. 2 tank Merkava Israel menjadi sasaran empuk peluru tandum dan perangkat SAWAS. 2 personel TNI yang bertugas di Unifil, Lebanon terluka akibat serangan militer Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi mengungkapkan 2 personel TNI itu terluka akibat peluru di tank Merkava IDF. Peluru tersebut mengenai tower pengamatan Unifil di Naqoura, Lebanon Selatan. Kedua prajurit TNI itu dikabarkan telah dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi baik. Dikutip dari Tribun News pada 11 Oktober, Unifil mendesak IDF mematuhi kewajiban internasional untuk keamanan personal PBB. Retno juga berkomunikasi dengan Komandan Kontingen Garuda Force Headquarters Support Unit. Ia menegaskan bahwa pasukan Unifil beroperasi di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. Pasukan penjaga perdamaian PBB tersebut bertugas untuk menjaga stabilitas Lebanon. Serangan terhadap Unifil pada Kamis 10 Oktober 2024 itu disebut Retno sebagai pelanggaran hukum internasional. Pemerintah Indonesia pun mengecam serangan Israel yang melukai 2 personel TNI dan mendesak penyelidikan segera atas insiden tersebut. Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett membahas kemungkinan penargetan serangan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ali Hussein Khamenei. Naftali Bennett menyatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Israel sebagai respon terhadap serangan rudal dari Iran. Dikutip dari Tribun News, Israel telah berkomitmen untuk menanggapi serangan 200 rudal dari Teheran pada Selasa 1 Oktober 2024 lalu. Serangan dari Iran tersebut merupakan balasan atas kampanye Israel yang gencar melawan Hizbullah di Lebanon. Ketika ditanya tentang langkah yang sebaiknya diambil oleh Israel, Bennett menyebutkan bahwa program nuklir dan pusat-pusat rezim Iran perlu diserang. Bennett juga menegaskan bahwa rezim Iran harus digulingkan. Saat ditanya lebih lanjut mengenai penargetan pemimpin tertinggi Iran, Bennett menegaskan bahwa semua harus dipertimbangkan. Menteri Pertahanan Israel memperingatkan bahwa balasan atas serangan rudal Iran akan bersifat mematikan dan mengejutkan. Saat ini, Israel sedang melanjutkan operasi besar-besaran di Gaza Utara dan menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Israel melancarkan serangan di pusat kota Beirut, Lebanon, tempat banyak pengungsi berlindung pada Kamis 10 Oktober 2024. Akibat serangan tersebut, lebih dari 22 orang tewas dan 117 lainnya terluka. Selain itu, serangan berlanjut di Gaza, di mana sejumlah warga, termasuk seorang bayi, dilaporkan tewas di Jabalia dan Deir el-Balah. Dikutip dari Al Jazeera pada 11 Oktober, Kepala Pasukan Penjaga Perdamaian PBB mengungkapkan bahwa keselamatan pasukan Unifil semakin terancam akibat tembakan yang dilakukan oleh pasukan Israel. Dalam serangan udara terbaru, dilaporkan 63 warga Palestina tewas di jalur Gaza dan pengepungan militer Israel di jalur Gaza Utara terus meningkat. Pemerintah Indonesia kembali berhasil mengevakuasi 14 warga negara Indonesia dari Lebanon yang merupakan zona konflik di Timur Tengah. WNI tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada Kamis 10 Oktober 2024. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha menjelaskan bahwa proses evakuasi dilakukan pada hari Rabu 9 Oktober 2024. Dikutip dari Tribun News, penerbangan dilakukan dari Beirut ke Jakarta dengan transit di Jeddah, Arab Saudi, dan Dubai. 14 WNI yang dievakuasi tersebut terdiri dari 10 laki-laki dan 4 perempuan, berasal dari berbagai daerah termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Bali. Setibanya di Soekarno-Hatta, para WNI langsung dipulangkan ke daerah masing-masing. Dengan kepulangan ini, total sudah ada 79 WNI dan 1 WNA yang berhasil dievakuasi pemerintah sejak Agustus 2024. Juda Nugraha menekankan pentingnya keselamatan WNI dalam situasi krisis.
Masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap perkembangan situasi di Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.